Apakah berdosa ketika negara, ketika pemerintah tidak melindungi hutan, Ustadz? Bukan dosa lagi menurutku sih, tapi itu dosa besar. Karena gini, kenapa kita katakan dosa besar? Karena dosa itu tergantung efek daripada hasil dari dosa itu. Contoh misalnya kayak gini ya misalnya ya. Kalau misalnya kita berbicara tentang pembunuhan, itu satu orang yang mati. Iya. Tapi kalau kita bicara tentang misalnya ya, pengerusakan hutan, itu bukan satu orang yang mati loh. Dan bukan hari itu, tapi akan terjadi terus-menerus. Nah ini problematikanya. Makanya Rasulullah itu dalam perkara-perkara kecil aja. Misalnya ketika ada sumber air itu dirusak, itu aja Rasul udah katakan itu adalah nggak boleh, itu adalah dosa. Ketika ada pohon misalnya, itu memberikan kehidupan bagi orang, itu aja harus dijaga. Dan di dalam Islam, coba bayangin ya, kita nggak bicara hutan nih, kita bicara satu pohon. Rasul bilang begini, kalau kamu lihat hari kiamat, misalnya nanti Mas Rory ngelihat matahari terbit dari sebelah barat, misalnya ya. Dan Mas Rory, kata Rasulullah, masih megang satu bibit kurma, maka tanamlah bibit kurma itu. Itu belum terlambat. Kenapa? Karena itu akan memberikan efek yang sama seperti orang menanam pohon di sebelum hari kiamat. Karena yang penting niatnya dan penjagaannya. Dan Rasul bilang begini, siapapun yang nanam tanaman, orang muslim, dan dia menjaga tanaman itu, apalagi tanamannya berbuah, maka apapun yang dilakukan oleh tanaman itu, buahnya ketika dinikmati oleh binatang, dia dapat pahala. Ketika daunnya dimakan oleh orang, dia dapat pahala. Ketika dipakai untuk jadi naungan, dia dapat pahala. Jadi pohon itu sudah jadi kayak sedekah jariah. Dan problemnya lebih besar lagi, bukan problem, kesempatannya lebih besar lagi sekarang. Aku pernah dapat orang ngitung, katanya satu pohon berusia 5 tahun, itu dengan naungan tertentu, itu memproduksi oksigen yang kalau itu dikuantifikasi dengan rupiah, itu 11 juta per hari.